Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Vina Aulafia. Saya dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya sebagai host untuk podcast yang bertemakan dari konten pecuan peluang bisnis digital bagi mahasiswa melalui media sosial. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi digital saat ini sangat pesat. Kehadiran internet dan media sosial telah mengubah banyak aspek kehidupan, mulai dari cara kita berkomunikasi, belajar, hingga memperjelaskan usaha. Jika dulu media sosial hanya digunakan untuk berbagai foto atau berinteraksi dengan teman, sekarang media sosial telah berkembang menjadi salah satu saran bisnis yang menjanjikan. Banyak orang mahasiswa memanfaatkan platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan WhatsApp untuk mempromosikan produk, menjadi affiliate, melakukan live Shopee, bahkan membangun usaha sendiri dengan modal yang relatif kecil. Siapa yang memiliki kesempatan untuk memulai bisnis digital? Namun, di balik peluang tersebut tertentu ada tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, pada podcast kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan bisnis dan dapat peluang yang dapat dimanfaatkan mahasiswa, serta bagaimana menjadi affiliate TikTok. Untuk membahas topik tersebut, saya tidak sendirian. Sudah hadir dua narasumber, yaitu Fani dan Risma. Baik, dipersilahkan kepada para narasumber untuk dapat memasuki podcast. Halo Mbak. Halo semuanya. Halo semuanya. Baik nih Mbak, sebelum kita memasuki ke dalam pembahasan utama kita nih ya, saya mau minta nih Mbak, dari Mbak Fani dan Mbak Risma untuk dapat menceritakan apa nih sih Mbak aktivitas Mbak dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, perkenalkan nama saya Fani Ramah Humayros. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, semester 2, program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selain menjadi mahasiswa, saya juga bergabung di affiliate TikTok. Dan dari affiliate TikTok itu saya belajar banyak tentang pembuatan konten, tentang pemasaran, dan lain sebagainya. Baik, kalau dari Mbak Rismanya gimana nih Mbak? Perkenalkan, nama saya Risma Zahra. Saya semester 2 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Jadi kesibukan saya sehari-hari ini, saya sedang menjalani sebuah affiliate, yaitu dari aplikasi TikTok yang kita bisa menghasilkan sebuah cuan. Sebagaimana kita ini sebagai mahasiswa ya Kak ya, ya pastinya banyak kesibukan juga di setiap harinya. Namun kami juga di sini sedang belajar beberapa bisnis dari media sosial. Jadi di sela-sela perkuliahan yang begitu padat itu masih bisa Mbak ya, Kak ya, ada peluang-peluang untuk mengerjakan tugas-tugas affiliate itu? Bisa, tapi tergantung dari mahasiswanya sendiri, antara membagi waktu untuk belajar sama untuk menjadi affiliate TikTok. Kalau dari Mbak Rismanya gimana nih Mbak? Untuk kita membagi waktu antara perkuliahan dan melakukan aktivitas affiliate itu sebenarnya tidak terlalu rumit Kak, karena kita melakukan proses affiliate itu kita bisa melakukan dengan secara santai. Jadi kita bisa membagi waktu kita di antara kuliah dan menjalani bisnis affiliate itu, karena untuk affiliate-nya itu kita tidak berpatokan dengan waktu dan jam. Kita bisa melakukan bisnis itu di malam hari ataupun di sela-sela waktu kita senggang, seperti itu Kak. Ya, worth it banget berarti Kak ya untuk mahasiswa. Nah, jadi apa nih rekomendasi dari kakak-kakaknya nih? Apa nih? Maksudnya kayak media sosial yang dapat mendukung benar nih Kak untuk dapat bekerja. Bisa jadi TikTok, bisa dari Shopee Kak ya? Iya. Dari YouTube juga bisa. Dari Kak Rismanya gimana Kak? Iya Kak, seperti yang Kakak Fani berikan tadi, bahwasanya kita bisa seperti YouTube, TikTok, Instagram,
Karena seperti YouTube nih Kak, untuk YouTube kita bisa melakukan channel itu kehidupan kita sehari-hari bagaimana, itu juga bisa menghasilkan sebuah cuan. Lalu ada juga namanya Instagram itu kita seperti YouTube tadi Kak, kita bisa menghasilkan cuan dengan cara konten-konten nih. Kalau bagi saya nih Kak, untuk rekomendasi sekali seperti TikTok nih Kak, karena TikTok kita bisa menghasilkan sebuah cuan karena itu tidak terlalu berat Kak untuk melakukannya seperti sekarang. Nah, kalau balik lagi nih Kak ya, kita ke affiliate. Nah, gimana sih Kak tahap awal untuk dapat kita mendaftar sebagai affiliate itu gimana nih Kak? Tahap pertamanya nih Kak. Untuk saya pribadi, tahap saya melakukan pendaftaran affiliate, saya direkomendasikan nih sama teman saya bahwasanya saya ini punya bisnis affiliate. Ini bisa tahu sangat bermanfaat di era seperti kita mahasiswa dengan kesibukan kita ya di setiap harinya. Kita memulai affiliate itu bisa pertama kita memakai barang sendiri untuk memposting promosi. Setelah kita memposting tersebut, kita memposting di TikTok nih agar banyak seseorang yang melihat konten kita tersebut. Nah, jika konten kita sangat menarik Kak, kita bisa menghasilkan cuan dengan cara mereka membeli sebuah keranjang yang kita posting tersebut. Ya, berarti sangat-sangat membantu lah Kak ya untuk mahasiswa atau siswa-siswa yang mau berkecimpung di dunia Affiliate. Nah, kalau menurut Mbak Fani ini gimana nih Mbak? Kalau saya pertama kali gabung di affiliate TikTok itu direkomendasiin oleh Mbak Risma sendiri. Saya sedikit cerita ya. Kalau dulu pertama kali gabung di affiliate TikTok itu saya datang ke kosannya Mbak Risma dan melihat begitu banyak produk sampel yang ada di kamarnya Mbak Risma. Terus saya tanya sama Mbak Risma, ini barang apa, dari mana, kok ada paket tiap hari gitu datang ke rumahnya gitu kan. Terus kata si Mbak Risma, itu adalah sampel yang diberikan oleh reseller kepada Mbak Risma, karena Mbak Risma bisa membuat konten video promosi gitu dari melalui aplikasi TikTok. Aman, suka, duka, atau tantangan yang pernah Mbak ini rasakan? Kalau menurut saya tantangan suka dukanya itu untuk kesulitannya itu di internet teman-teman, bahwasanya kita untuk memulai affiliate itu kan menggunakan aplikasi TikTok. Nah, aplikasi TikTok itu kita menggunakan data, di mana data itu internet. Jadi internet itu tergantung pada sinyal nih. Kalau kita memang tidak punya sinyal di area tersebut, kita tidak bisa melakukan aktivitas di affiliate TikTok tersebut karena menghambat seperti pembuatan video, menghambat saat kita live. Lalu juga kita harus menggunakan HP yang sedikit Bagus lah ya Mbak ya, ya. kameranya karena mendukung kamera, ya. lalu juga ketahanan HP tersebut Iya. gitu. Nah, kalau menurut Mbak Fani nih Mbak, apa nih Mbak tantangan suka duka yang pernah dilewati nih Mbak? Kalau saya pribadi ya, kalau misalkan kita mengajukan sebagai affiliate TikTok, mengajukan sampel, tidak semua reseller itu mau memberikan sampel gratis. Terkadang mereka tuh memberikan sampel gratis karena dari GMV atau dari kualitas video kita FYP atau tidaknya, itu baru mereka cek-cek dulu, mereka lihat-lihat dulu. Kalau misalkan dari akun kita nih bagus, mereka biasanya mau memberikan sampel gitu. Tidak hanya itu, kadang juga kayak saya sebagai affiliate ini sulit untuk mendapatkan konten yang menarik gitu ya Mbak ya, Iya, betul. karena banyak sekali reseller itu mau memberikan sampel yang kita nih idenya tuh yang bagus gitu, yang menarik gitu. Nah kak tadi kakak bahas kan soal sampel-sampel yang ditolak itu, kira-kira ngaruh nggak sih kak ke akun kakak atau ke ratingnya? Nggak ngaruh sih kak ya. Ya, karena kalau dari pengalaman pribadi untuk sampel yang ditolak atau pengajuan kita ditolak itu tidak mempengaruhi dalam algoritma. Bisa dibilang tuh algoritma itu aktivitas akun kita, jadi dia tidak mempengaruhi apapun. Karena seperti yang saya bilang tadi, itu antara kerjasama kedua pihak. Ketika kita melakukan kerjasama ke pihak tersebut, tetapi dia tidak menyetujui ataupun kurang minat atas konten video yang kita upload sebelumnya, maka itu hak dia kak untuk tidak menyetujui hal tersebut. Jadi itu kembali ke leselernya, tetapi tidak mengganggu algoritma akun affiliate kita. Oh iya kak, begitu ya kak ya? Iya. Iya, seperti itu.
Boleh nggak sih Kak spill aktivitas Kakak sehari-hari sebagai affiliate itu gimana? Kalau pribadi dari saya sendiri, aktivitas saya seharian itu ya sebagai mahasiswa pada umumnya berkuliah karena jam kuliah itu tidak menentu ya, seperti yang kita tahu. Jadi setelah saya kuliah, saya pulang. Setelah saya pulang, saya beristirahat sejenak. Ketika memang saya tidak ada kegiatan lain lagi ataupun tugas-tugas dari kuliahan saya sudah selesai, maka saya akan melakukan affiliate saya lagi, yaitu yang pertama yang saya lakukan itu saya bisa live dulu ya Kak ya. Mulai kalau menurut saya sendiri saya bisa melakukannya dengan live terlebih dahulu. Nah, barang yang saya livekan itu adalah paket yang sudah sampai, yaitu persetujuan dari kedua belah pihak tadi. Nah, setelah saya mendapatkan barang tersebut, saya akan menge-livekan barang tersebut, live streaming lah ya. Nah, dalam penge-livean tersebut saya tidak menentukan target berapa menit atau berapa jamnya. Ketika emang saya merasakan live itu sudah cukup memadahi untuk algoritma akun affiliate saya, maka saya menghentikan live tersebut. Setelah saya menghentikan live tersebut, ketika memang saya tidak ada seperti yang sebelum tadi tidak ada kerjaan lain lagi, maka saya akan melanjutkan membuat video konten juga. Dalam video konten tersebut saya akan mencari dulu nih rekomendasi seperti apa sih konten, tujuannya seperti apa, pembuatan kontennya seperti apa, tujuannya apa, agar itu untuk seseorang itu mau nih membeli produk yang saya promosikan tersebut. Mungkin seperti itu Kak. Makasih ya Mbak. Ya, Kalau dari Mbak Fani gimana nih Mbak? Kalau misalkan aktivitas saya dari pagi sampai sore itu biasanya ya sebagai mahasiswa lah ya, belajar gitu. Terus kalau misalkan malam itu saya khususkan untuk membuat konten video TikTok. Seperti itu Kak. Sebenarnya kami ini hampir sama Kak aktivitasnya seperti kita pada mahasiswa pada umumnya. Iya, Cuman Kak. metodenya dan ruang waktunya mungkin yang berbeda saat melakukan kegiatan Berarti tersebut. kita harus pinter-pinter ya Kak ya, bagi-bagi waktu juga ya Iya, Kak ya. harus. Nah, saya mau nanya nih Kak ke kakak-kakak ini ya. Pengeluaran yang dikeluarkan sebagai affiliate itu ada apa aja sih Kak? Kalau saya pribadi ya biasanya tuh paket internet ya atau kuota itu pasti bakal dikeluarin kan, karena kita tuh memakai untuk mempromosikan video TikTok tuh harus memakai paket internet. Terus mungkin beli aksesoris atau peralatan buat konten itu mungkin. Kalau dari Mbak Risma? Mungkin kalau dari saya yang dijelaskan oleh kami tadi sudah benar, bahwasanya kita juga memerlukan yang namanya paket, tetapi ada juga kita di sini memerlukan waktu, karena kita harus mempunyai waktu, karena untuk affiliate ini juga kita harus melakukan yang namanya live, membuat video, jadi kita juga memperlukan waktu, niat, mungkin seperti itu. Ya, tentu niatnya dulu ya Kak. Ya, harus ada niat membuat jadi affiliate. Kak, mau nanya nih Kak ya, selama Kakak menjadi affiliate ini ada nggak sih Kak dari banyaknya konten Kakak nih ya, ada rasa malu, minder itu kepada teman-teman Kakak yang melihat itu, ada nggak nih Kak? Rasa Kalau malu? saya pribadi sih nggak ada ya, karena selagi itu menghasilkan uang itu tidak perlu malu sih menurut saya. Kalau Mbak Risma? Kalau menurut saya, untuk saya memulai affiliate itu dari pribadi, memang awalnya itu saya malu Kak. Malunya bukan karena aku diajak, cuman saya merasa mereka ini paham gak sih alur dari bisnis saya ini. Akunya cuma kayak apa sih bikin konten-konten gak jelas. Cuman setelah saya mendalami affiliate tersebut, saya merasa oh seperti ini, ada untungnya loh kita sebagai affiliate ini. Mungkin beberapa kalangan mahasiswa ataupun kalangan teman-teman tidak mengerti apa sih ini membuat video seperti ini. Cuman kalau menurut saya itu tergantung pemandangan setiap orang. Jadi Kak, kalau menurut saya pribadi sekarang saya tidak malu, cuman karena di awalnya itu mungkin ya, karena awal-awal itu mungkin saya merasa minder. Cuman kalau sekarang karena saya sudah merasakan hasil tersebut dari affiliate, saya merasa tidak ada yang perlu dimalukan selagi itu menghasilkan uang. Iya betul sih betul Kak, sih, Kak. betul Kak. Itu yang bisa kita ambil ya Kak ya Iya. hikmahnya. Kak, dari sampel yang Kakak dapatkan, apakah sampel tersebut Kakak pakai sendiri atau Kakak jual belikan nih Kak dari Kak Fani? Kalau saya pribadi ya, itu sampel yang saya dapatkan dari reseller itu saya pakai sendiri. Tetapi ada beberapa barang yang memang tidak saya pakai, itu saya berikan kepada sanak saudara saya gitu.
Kalau dari Mbak Risma gimana nih Mbak? Kalau dari saya pribadi, barang sampel itu kan alhamdulillahnya sudah lumayan ya di rumah saya. Jadi karena saya berpikir daripada disimpan saja, lebih baik saya perjualbelikan. Jadi mana sampel yang sudah saya posting, sudah saya live kan, yang sudah punya saya pribadi, maka itu saya jual Kak. Daripada numpuk saja kan ya di rumah, jadi mana yang sudah tidak saya pakai, sekiranya memang tidak saya butuhkan, lebih baik saya jual sih Kak, seperti itu. Jadi untuk menambahi untuk kehidupan hari-hari mungkin uang. Jadi bisa lebih bermanfaat ya Kak ya untuk kebutuhan kita sehari-hari dan bisa untuk saudara-saudara juga. Selain itu juga Pak, barang yang saya jual itu kan mendapatkan yang namanya penghasilan Kak. Jadi dari affiliate saya mendapatkan keuntungan, Komisi ya, Kak, ya? di luar itu dapat komisi. Bisa jadi juga kalau emang konten saya itu bagus, penjualannya meningkat, saya mendapatkan bonus lagi dari selir. Jadi dapat cuan lebih ya Kak ya dari sampel yang Kakak dapat, dan juga bisa Kakak perjualbelikan juga ya. Ya betul sekali. Jadi kita mendapatkan cuan di luar dari affiliate. Belum komisinya juga ya Kak ya. Sangat membantu lah Kak ya. Apalagi di kalangan kita sebagai mahasiswa Kak ya. Betul sekali. Kak mau nanya nih Kak, dari sampel yang sudah Kakak dapatkan tadi ya, kan Kakak perjualbelikan nih kan di masyarakat, di kalangan masyarakat. Nah, itu harganya itu Kakak samakan dengan yang setara dengan tertera di sampel, atau Kakak rendahin, atau malah Kakak naikkan? Gimana nih? Kalau pribadi saya yang saya jual pagi itu sebenarnya tidak saya samakan Kak dengan penjualan di toko ataupun di pasar, karena menurut saya itu kan sampel gratis, berarti produk yang gratis dari kita, pemasaran kita kan dari affiliate. Kalau saya jual dengan harga yang sama Kak, karena di lingkungan saya itu sudah tahu Kak bahwa itu sampel gratis, berarti masyarakat tersebut meminta harga yang lebih menurun. Jadi kalau dari saya sendiri, misal nih harga barang tersebut mencapai harga 80.000, maka saya akan bagi dua Kak, bisa saya jual 40.000 dengan harga yang terjangkau agar mereka juga dapat membeli barang tersebut Kak. Jadi bisa buat mereka tertarik lah Kak ya dengan barang yang, dengan apalagi mereka sudah tahu ya Kakak sebagai affiliate ya. Nah Kak, apa nih Kak tanggapan dari keluarga Kakak sendiri nih ya dengan melihat Kakak sebagai pekerja di affiliate ya Kak ya, di TikTok? Gimana nih Kak? Kalau saya pribadi ya, itu tidak, mereka sih tidak yang protes kenapa jadi affiliate TikTok, itu enggak ya. Justru mereka tuh malah mendukung, karena selain bisa mengisi selain mendapatkan cuan, itu juga kan bisa mengisi waktu luang kan, daripada kayak cuman scroll doang gitu kan. Lebih baik kita memposting konten promosi gitu. Selain itu juga bisa mendapatkan cuan kan, uang. Kalau dari Kak Risma gimana nih Kak? Kalau menurut saya tidak mempersalahkan selagi tidak keluar dari peraturan anggaran. Bahwasanya emang sih awal-awal itu orang tua saya heran kok setiap hari pakai selalu datang kan. Namun sejalannya waktu saya menjelaskan bahwasanya saya sekarang sudah punya bisnis kecil lah ya di bagian affiliate gitu kan, yang menghasilkan sedikit uang gitu. Jadi mereka tidak mempersalahkan hal tersebut. Jadi mereka lebih tahu ya Kak ya kalau pekerjaan itu bermanfaat. Iya. Dan juga dia nggak aneh-aneh gitu Kak ya kerjanya. Kak, menurut Kakak nih ya Kakak ya, Kakak mau lebih lanjut memilih affiliate, bekerja sebagai affiliate, atau malah memilih pekerjaan lainnya nih? Kalau menurut saya pribadi, saya memilih menjadi affiliate TikTok karena menurut saya affiliate TikTok itu tidak membuang waktu ya. Justru ketika waktu kita senggang itu kita bisa mengisi waktu dengan membuat konten video gitu. Kalau dari Karisma gimana nih? Kalau menurut saya mungkin saya akan lebih giat lagi ya dalam proses affiliate ini, yang bakal saya berkembang lagi mungkin. Tapi jika emang saya mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan penghasilannya lebih, mungkin saya juga akan memilih pekerjaan yang lain. Tetapi nih ketika saya masih ada waktu luang, saya akan tetap menjalani bisnis saya di bidang affiliate tersebut. Ya karena itu masih bisa lah ya Kak ya memanage waktunya ya. Iya, tergantung dari diri masing-masing. Nah
dari suka dukanya yang udah Mbak ceritain nih tadi nih, apa nih Mbak keuntungan yang bisa kita ambil nih sebagai affiliate? Apa aja sih yang dapat Mbak pelajarin Mbak sebagai affiliate ini, apa aja gitu? Menurut saya keuntungan kita join sebagai bisnis affiliate TikTok itu, yang pertama kita bisa menghasilkan cuan. Caranya seperti apa nih Kak? Kita ya seperti yang saya jelaskan tadi, menjual produk tersebut. Lalu mungkin tidak sebeberapa ya teman-teman ya hasil dari affiliate itu, cuman bisa mencukupi bahwasanya seperti saya sendiri sebagai anak kos itu, kita bisa mencukupi untuk kehidupan saya sehari-hari. Jadi yang awalnya kita minta kepada orang tua untuk main ke sini, makan ini, sekarang alhamdulillahnya saya bisa nih membeli apa saja yang saya inginkan dari penghasilan affiliate tersebut. Jadi teman-teman, semakin besar affiliate kita, semakin besar juga keuntungan kita bergabung di affiliate tersebut. Karena semua itu mempunyai proses ya teman-teman. Bahwasanya tadi sudah dijelaskan sesuai tema, yaitu di media sosial. Jadi kita ini pekerjaan bisnis itu melewati dunia yang namanya media sosial Kak. Nah setelah nih Kak nih pengajuan sampel yang kita pelajarin ini dari basic-basic dulu ya Kak ya, yang sekali, kita ketahui dulu. Contohnya saya sendiri nih Kak, saya nggak tahu sama sekali nih jadi affiliate itu Jadi gimana. kita belajar bareng-bareng ya Kak ya. Jadi gimana sih Kak tahap-tahap untuk meminta sampel itu gimana nih Kak? Tahap-tahap untuk nih, kiranya kita nih sudah punya akun nih, sudah ada pengikutnya. Untuk cara kita untuk meningkatkan jiwa kita nih meminta sampel ya Kak ya, untuk dapat berkembang itu. Jadi gimana nih Kak cara-caranya? Boleh Mbak Ri? Kalau menurut saya itu yang pertama itu kita harus mempunyai niat ya, niat dan niat, konsisten. Jadi selama ini kami dua fan ini juga ada niat dan konsisten. Jadi kita tuh yang pertama itu kita harus mempunyai ketentuan ya, tidak sembarangan bisa mendaftarkan bisnis affiliate tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi nih Kak. Nah, yang pertama itu kita harus mempunyai aplikasi TikTok. Yang kedua itu kita harus mempunyai pengikut yang memadai nih, yang sesuai jumlah pengikut agar kita bisa join di affiliate itu minimal 600 Kak. Kita harus 600 dan berusia 17 tahun untuk mengupload KTP kita. Wah iya ya, terima kasih. Nah kalau dari Mbak Faninya sendiri gimana nih Mbak? Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Risma tadi, bahwasanya tidak semudah itu ya bergabung menjadi affiliate TikTok. Jadi ada syarat, ketentuan, misalnya harus punya KTP, harus ada NPWP, harus minimal followers itu 600 ya Mbak ya? Ya betul sekali Kak Fani. Jadi seperti itu. Ya, wah bagus sekali ya Kak. Berarti untuk menjadi affiliate itu sangat-sangat prosesnya, bukan hanya langsung semalam langsung bisa ya Kak ya, melalui proses-proses tahapan-tahapan dulu. Boleh nggak nih Kak di spill nih, gimana nih perkembangan akun Kakak nih ya sebagai affiliate ini, gimana sih biar mahasiswa-mahasiswa ini yang menonton video kita ini bisa terinspirasi gitu ya Kak ya, mau bergabung dan mengikuti langkah-langkah affiliate. Bahas sekali Kak, saya bisa menyepil sedikit ya Kak ya. Pertama-tama kita itu mempunyai yang namanya teknologi handphone. Yang kedua kita harus mempunyai aplikasi TikTok nih Kak. Kalau mau, sebenarnya kita tidak harus TikTok sih Kak. Kalau mau jadi affiliate itu ada juga yang namanya affiliate Shopee. Ya, banyak berarti. Iya betul sekali. Jadi kalau di sini saya memilih untuk affiliate TikTok. Untuk followers itu minimal itu 600 Kak. Jadi sedikit bercerita ya teman-teman, bahwasanya saya itu sudah mempunyai akun 3 affiliate nih Kak. Cuman saya pernah melakukan namanya itu pelanggaran audio video promosi TikTok, karena TikTok ini bisa dibilang banyak peraturannya juga yang harus kita tepati. Jadi sekarang saya memakai akun yang baru nih Kak, yang baru saya buat 700 followers, 752 followers. Jadi yang pertama tahapnya itu kita itu bisa mendaftar dulu nih Kak, Kak Fani, Vina tuh. Kita bisa mendaftarnya, lalu kita ke TikTok Studio teman-teman. Kita ke TikTok Studio, baru kita bergabung. Bergabung itu setelah bergabung kita harus menunjukkan KTP, karena kita juga tidak bisa sembarangan mendaftar, harus menggunakan betul sekali, menggunakan KTP. Seperti itu. Untuk ketentuannya juga di sini kita mempunyai GNV ya teman-teman. GNV itu penjualan kita. Semakin banyak penjualan kita, semakin banyak reseller yang ingin bekerja sama dengan kita, karena untuk sekarang itu banyak reseller itu melihat nih GNV kita. GNV itu apa sih? GNV itu penjualan kita, jadi keuntungan kita terlihat, penjualan kita terlihat, seperti itu. Wah
Kak ya untuk berada di tahap sekarang ini ya. Iya. Betul sekali. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu berarti ya Kak ya. Sumber kita dua ini berasal dari affiliate TikTok ya Kak ya. Iya, betul. Betul sekali Kak. Jadi udah berapa nih Kak keuntungan yang Kakak peroleh nih dari affiliate? Dari saya dulu ya. Ya. Boleh, ini ada sedikit spill ya teman-teman. Ini ada GMV dari penjualan barang ya, Iya. Mbak Risma ya. Atau dari showcase itu senilai 4,7 juta. Ini adalah GMV dari produk yang sudah saya jual Selama sebulan. selama 1 bulan. Kalau dari Mbak Rismanya sendiri gimana nih Mbak? Saya menjoin affiliate itu sekitar 2 tahunan ya Kak ya, tidak baru juga terjun di affiliate, tapi saya mensyukuri itu semua ya Kak ya. Dari barang yang sudah saya gapai dari penghasilan media sosial khususnya TikTok itu, alhamdulillah saya bisa membeli sebuah handphone yang saya mensyukuri itu dari kerja keras saya sendiri Kak. Jadi saya sangat mensyukuri bisa membeli handphone dan bisa kalau main nih, kita main kan memerlukan yang namanya uang nih Kak. Iya. Jadi alhamdulillah saya sendiri tidak lagi meminta orang tua untuk sanggup sehari-hari, kehidupan sebagai anak kos itu sangat bermanfaat sekali Kak affiliate tersebut. Berarti sangat membantu ya Kak, Iya, apalagi Sangat kita membantu. sebagai mahasiswa ya Kak ya. Iya. Dari narasumber dua ini ya teman-teman, kita sangat berterima kasih sekali karena mereka berdua ini sangat menginspirasi kita ya. Kita di kalangan anak muda mahasiswa ini bisa mencari cuan, bisa lewat media sosial itu bukan hanya untuk kita scroll saja teman-teman ya, bisa Betul berarti sekali. Ternyata ada bisa manfaatnya. mendapatkan ya. Ya, terima kasih ya Kak ya. Sama-sama. Kak, berarti affiliate ini sangat menguntungkan ya Kak ya bagi kalangan anak muda seperti mahasiswa khususnya ya. Untuk anak-anak SMA juga kayak adik-adik di luar sana bisa memulai ya Kak ya untuk Iya. belajar dari tahap ke tahap mengenai affiliate ini. Apalagi kan di zaman sekarang Kak, banyaknya di kalangan sekarang yang menggunakan media sosial. Alangkah baiknya media sosial itu digunakan dengan hal positif ya Kak. Iya, dipergunakan sebaik mungkin ya Kak Iya. ya. Berarti dengan tema kita dari konten kecuan, peluang bisnis digital bagi mahasiswa melalui media sosial sangat masuk ya Kak ya dari Relevan sekali. pembicaraan kita. Terima kasih kepada narasumber yang berkenan hadir ya Kak ya. Terima kasih atas kesannya, pesannya dan pembelajarannya. Kami di sini juga ingin undur diri dari podcast Kakak yang sangat menarik. sangat menarik. Terima kasih sudah mengundang kami pada siang hari ini. Terima kasih balik Kak. Baik, itu saja podcast yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa saksikan podcast selanjutnya dengan narasumber berbeda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari konten kecuan, peluang bisnis digital bagi mahasiswa melalui media sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu pengganti UTS mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh Bapak Dr. Windo Diki Irawan, SPD MPD. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara daftar affiliate. Untuk pemula, tekan garis 3 di pojok kanan atas, lalu masuk ke TikTok Studio. Lalu tekan gabung TikTok Shop for Creators. Lalu tekan checklist di opsional. Lalu tekan terapkan. Pilih produk yang ingin kalian inginkan dan tekan bagikan. Jangan lupa salin tautan produknya. Di sini kalian bisa tekan mulai saja. Lalu kalian masuk ke kelola showcase. Tekan titik 3 pojok kanan atas. Lalu masuk ke URL produk. Taruh tautan produk yang sudah kalian salin. Lalu hapus sebagian teks produk hingga menjadi tanda checklist. Hapus dari samping.
Bacaan HTTPS. Kalau sudah begini berarti kalian sudah gabung affiliate. Kalian bisa pergi ke perkembangan untuk melihat level. Selamat mencoba guys!